Hai Curly Beauties, balik lagi sama Sisi di Curly Concept YouTube channel. Channel ini akan ngebahas serba-serbi tentang rambut keriting, mulai dari produknya, tekniknya, dan juga ini jadi tempat sharing buat semua Curly Beauties yang ada di Indonesia. Back again di video battle. Nah, di video battle kali ini teman-teman aku bakal nge-battle dua hair tools yang pastinya familiar dan gak asing di telinga kalian. Nah, yang bakal aku battle hari ini adalah sisir. Nah, sisir yang bakal aku battle kali ini punya fungsi yang sama sebenarnya, yaitu untuk detangling atau untuk mengurai rambut. Nah, sisir untuk detangling ini punya banyak jenisnya. Cuman yang bakal aku battle kali ini ada dua, yaitu detangler brush dan white tooth comb. Nah, jadi dua sisir ini tuh punya bentuk yang berbeda dan juga punya bahan yang beda-beda gitu. Jadi di battle kali ini aku bakal nge-battle dua hair tools ini, dan kalau kalian penasaran, ayo kita mulai battle-nya. Oke, yang pertama, kalau kalian masih belum tahu nih sebenarnya detangler brush itu apa sih, Sisi? Oke, jadi detangler brush ini teman-teman adalah sisir untuk membantu proses detangling atau untuk mengurai rambut ya. Detangler brush ini teman-teman itu punya beberapa ciri-ciri yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah gigi sisirnya itu jaraknya sedikit lebar dan biasanya fleksibel, sehingga ketika dipakai di rambut kita tuh terasa lembut dan gak bikin kepala jadi sakit. Contohnya ada di the wet brush yang kayak gini. Nah, itu salah satu contoh dari detangler brush. Detangler brush ini itu terbuat dari berbagai macam bahan. Ada yang terbuat dari nilon dan juga ada yang terbuat dari bambu. Oke, tadi udah aku kenalin sedikit tentang detangler brush. Selanjutnya adalah white tooth comb. Sisir ini juga punya fungsi yang sama ya, yaitu untuk detangling. Sisir ini dicirikan dari bentuknya, yaitu gigi sisirnya yang lebar-lebar kayak yang ada di gambar sebelah ini. Sisir ini juga terbuat dari berbagai macam bahan ya teman-teman. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari logam, kayu, hingga ada juga yang terbuat dari bambu. Nah, dari dua tipe sisir tadi, ada detangler brush dan juga ada white tooth comb. Yang bakal aku battle kali ini adalah detangler brush yang berbahan dari bambu dan white tooth comb yang terbuat dari plastik. Bambu detangler brush. Jadi kalau kita ngomongin soal bambu ini adalah bahan yang sustainable, yang eco-friendly, tapi punya banyak banget manfaat. Oke, sebelum aku lanjut ada sedikit fun fact nih tentang sisir yang terbuat dari bahan bambu. Jadi sisir dari bahan bambu ini ternyata udah ada di Indonesia sejak dulu banget loh teman-teman. Jadi ada sisir bambu yang berasal dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang diberi nama huer atau dalam bahasa Indonesia itu berarti tancap. Nah, huer ini itu dipakai sama suku Bahamata dan identik banget sama kaum perempuan, dan digunakan selain untuk menyisir rambut, si huer ini juga dipakai untuk aksesoris ketika menari. Selain itu, huer ini pernah masuk dalam nominasi API atau Anugerah Pesona Indonesia Awards di tahun 2023 sebagai salah satu nominasi kebudayaan dari Indonesia. Keren banget kan teman-teman? Oke, kita next ya. Tadi udah aku jelasin tentang bambu detangler brush. Selanjutnya adalah plastic white tooth comb atau sisir yang bergigi lebar yang terbuat dari bahan plastik. Sisir yang bergigi lebar ini itu bisa membantu untuk mengurai ataupun untuk merapikan rambut, dari rambut yang lurus, rambut bergelombang, hingga rambut yang keriting pun sebenarnya bisa memakai jenis sisir yang bergigi lebar seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja ke list yang pertama. Di list yang pertama kita akan bandingin berdasarkan manfaat atau fungsi dari dua sisir ini. Oke, di tangan aku ini udah ada bambu detangler brush. Oke, seperti yang kalian lihat ya, di gigi-gigi sisirnya ini ujungnya itu bulat-bulat kayak gini ya teman-teman. Jadi ketika dipakai di kepala pun nggak bikin kepala kita jadi sakit, dan pas lagi proses detangling itu nggak ngebuat si sisir ini jadi nyangkut di rambut. Selain itu,
ujung sisir yang bulat ini juga bisa ngebantu untuk menstimulasi dan memijat kulit kepala kita. Gigi sikat pada bambu detangler brush ini juga bisa membantu untuk meningkatkan produksi sebum atau minyak alami pada rambut dan membantu juga untuk mendistribusikan si minyak alami ini secara merata ke seluruh bagian rambut kita. Jadi rambut kita tuh bisa terlihat lebih shiny atau lebih berkilau. Manfaat lainnya dari bambu detangler brush ini, kalian bisa lihat di sini ada lubang di lapisan dasar dari sisir ini. Jadi lubang ini adalah lubang ventilasi udara yang berfungsi untuk memberikan fleksibilitas pada gigi sisir kita ketika nanti dipakai di rambut. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari bambu detangler brush. Selanjutnya adalah sisir bergigi lebar yang berbahan plastik. Nah, yang aku punya itu seperti ini, teman-teman, bentuknya. Pernah nggak sih kalian menyadari atau mungkin kalian pernah ngalamin nggak sih ketika kalian pakai sisir plastik yang seperti ini, itu ngebuat rambut kalian tuh jadi lebih kusut. Nah, ini ternyata ada alasannya loh, teman-teman, ada penjelasannya nih. Jadi kalau misal kalian pakai ini terlalu sering atau kalian terlalu berlebihan ya menggunakan sisir berbahan plastik ini, itu bisa memunculkan muatan listrik yang statis di rambut kita. Nah, ini bisa terlihat dari beberapa bagian rambut yang kelihatan terbang-terbang atau frizzy dan juga kusut. Cuman kalau misal kalian pakai sisir bergigi lebar yang bahannya dari kayu atau dari bambu, itu muatannya lebih netral. Jadi rambut kalian bisa lebih terhindar dari frizzy maupun rambut yang kusut. Selanjutnya yang bakal aku bandingin adalah dari bahannya atau dari materialsnya. Untuk bambu detangler brush sendiri, kalau misal kita ngomongin soal bahan bambunya ini, ada plus minusnya sih teman-teman. Plusnya atau kelebihan dari bahan bambu ini sendiri, bahan bambu ini adalah bahan yang alami, termasuk dalam sumber daya alam yang terbarukan. Jadi bambu brush ini bisa menjadi pilihan yang ramah lingkungan nih. Selain itu, bahan bambu sendiri itu adalah bahan yang hipoalergenik, di mana bahan ini dirancang untuk menghilangkan zat-zat yang dapat menjadi pemicu alergi atau iritasi pada kulit. Untuk minusnya atau kekurangan dari bahan bambu ini adalah bahan bambu ini kan adalah bahan yang alami ya teman-teman, jadi sangat mudah untuk menyerap kelembapan. Tapi dalam kondisi tertentu, misal terlalu basah atau mungkin kondisinya terlalu lembab, bahan bambu ini bisa bengkak dan melengkung dan akhirnya ini bisa mengurangi keefektifan dari si bambu brush ini sendiri. Bahan bambu ini juga kan bahan yang organik, tapi meskipun begitu ini bisa sangat rentan terhadap pertumbuhan jamur kalau misal terlalu sering terpapar sama kelembapan. Jadinya kalau misal kalian pakai bambu brush ini, pastikan ketika kalian pakai atau sebelum kalian pakai itu bambu brush ini sudah dalam keadaan yang benar-benar kering sehingga kalian bisa terhindar dari resiko-resiko tadi. Nah, bambu brush ini juga kurang tahan panas ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau menggunakan bersamaan dengan alat penata rambut lainnya yang mengandung panas, bambu brush ini bukan pilihan yang tepat sih menurut aku. Karena sisir bambu ini akan cepat rusak kalau misal terlalu sering terpapar sama suhu tinggi. Oke, selanjutnya adalah plus minus dari penggunaan bahan plastik ya teman-teman. Jadi untuk kelebihannya atau plusnya nih dari bahan plastik adalah dia itu tahan air. Sisir dengan bahan plastik ini bisa digunakan dalam keadaan basah. Selain tahan air, sisir dengan bahan plastik ini lebih tahan panas. Jadi kalau misal kalian mau menggunakan alat penata rambut yang mengandung panas, mungkin akan lebih cocok kalau misal pakai yang sisir berbahan plastik ini dibandingkan yang berbahan bambu. Tapi ada minusnya juga ya teman-teman, balik lagi tetap ada kekurangannya nih. Nah, karena saking banyaknya atau mungkin saking umumnya gitu ya, ada beberapa sisir berbahan plastik yang punya kualitas yang jelek atau kualitasnya rendah gitu. Dan kalau misal kalian pernah ngalamin atau pernah kalian beli, di ujung-ujung sisirnya itu biasanya ada sisa-sisa plastik dan itu tentunya kalau dipakai di kepala juga sakit dan bikin kita jadi gak nyaman. Kalau misal kalian ngerasa kalian sensitif atau alergi sama jenis plastik tertentu, mungkin akan lebih baik kalau kalian pakai jenis sisir yang terbuat dari materials yang alami, kayak misal dari bahan bambu contohnya. Selanjutnya yang bakal aku bandingin adalah cara merawat kedua sisir ini.
Untuk merawat sisir plastik ini itu gampang banget teman-teman. Kalian tinggal tambahin sabun atau mungkin sedikit shampoo ya, habis itu dibilas lagi pakai air. Nah, untuk membersihkan sisir plastik ini bisa kalian lakukan berulang kali karena memang sisir ini kan tidak akan rusak kalau misal terkena air terlalu banyak. Beda nih sama sisir bambu. Mungkin untuk merawatnya ada beberapa step yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, biasanya kalau di sisir bambu itu ada rambut-rambut yang mungkin masih nyangkut ya di dalam sisirnya. Pastikan rambut-rambut yang nempel itu sudah kalian ambil, sudah kalian bersihkan dulu dari sisirnya. Setelah itu kalian siapkan mangkuk yang berisi air hangat, lalu ditambahkan sedikit shampoo ya di dalamnya. Lalu sisirnya dicelupkan ke dalam mangkuk tersebut, lalu kalian goyang-goyangkan sedikit sampai kotoran-kotoran yang ada di dalam sisirnya ini benar-benar terlepas gitu ya. Selanjutnya kalian bilas lagi terakhir dengan air bersih. Setelah itu kalian tunggu sisir bambu ini sampai benar-benar kering sebelum kalian akan menggunakannya lagi. Kalau misal kita pakai sisir bambu ini dalam keadaan yang masih basah atau masih lembab, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan jamur atau merusak sisir bambunya itu sendiri. Selanjutnya aku bakal praktekin ke kalian gimana cara pakai dua jenis sisir tadi ya, bambu brush dan juga sisir plastik tadi untuk proses dry detangling atau proses penguraian rambut dalam keadaan rambutku masih kering. Oke, jadi di sini udah aku siapin. Pertama ada bambu brush dan ini ada sisir plastik. Nah, this is my hair. Ini udah kayak 4 hari atau 5 harian ya, belum keramas gitu. Jadi ini sebelum aku lanjut keramas, aku bakal detangling dulu rambutnya menggunakan dua sisir tadi. Jadi kalian bisa bagi dulu rambutnya jadi dua bagian kayak gini. Aku pakai alligator ini membaginya. Nah, yang di sisi sebelah sini aku bagi lagi jadi dua. Yang di sisi sebelah kiri aku akan pakein si bambu brushnya. Untuk proses detailing itu teman-teman, kalian bisa mulai nyisirnya itu dari bagian ujungnya dulu, dari ujung bawah. Terus kalau yang ujung bawah udah terurai, kalian bisa naik sedikit demi sedikit. Biar pas lagi nyisir itu rambutnya nggak nyangkut-nyangkut dan kepala kalian juga jadi nggak sakit gitu. Oke, jadi aku akan mulai ya pakai si bambu brush ini. Nah, untuk bambu brush ini emang si gigi sisirnya itu lembut ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini nggak ada nyangkutnya sama sekali malah di rambut aku. Ujungnya udah naik sedikit ke atas. Ternyata pakai bambu brush itu lebih gampang, mudah untuk dipakai, terus juga nggak sakit karena gigi-gigi sisirnya juga fleksibel banget. Jadi ketika dipakai di rambut itu nggak nyangkut-nyangkut. Ini untuk yang pakai bambu brush. Aku akan lanjut lagi ke bagian atasnya ya. Nah, ini dia, jadi rambutnya udah nggak ada lagi yang kusut. Nah, yang di sebelah kanan aku akan pakai si sisir plastiknya untuk proses detangling. Oke. Terus kita mulai aja dari rambut yang bagian bawah. Seperti biasa, dimulai dari bagian bawah. Lanjut lagi ke bagian atasnya. Ini yang sebelah sini kalau agak mengganggu dipisahin aja pakai alligator kayak gini. Nah, terus yang sebelah kanan yang bagian rambut atas kita ulangin lagi pakai sisir plastiknya. Kalian bisa lihat rambut aku ini masih ada yang kusut ya. Nah, ini coba kita uraikan pakai si sisir plastik ini. Nah, ini dia rambut yang sisi sebelah kanan udah aku detangling pakai sisir plastik. Oke, kalau dilihat dari hasil akhirnya, aku rasa hasil akhirnya ini kurang lebih sama ya dari bambu brush maupun dari si sisir plastik ini. Jadi memang kedua jenis sisir ini tuh bisa kalian pakai untuk detangling. Sebenarnya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing ya, karena sebenarnya dua-duanya ini bisa sangat membantu untuk proses detangling. Oke, Curly Beauty sudah sampai ini di akhir video. Kalau dari battle tadi, kalian itu ada di tim mana? Ada di tim bambu detangler brush atau kalian ada di tim sisir yang bergigi lebar dan juga dari bahan plastik? Boleh ya komen di bawah. Semoga kalian suka juga sama video battle-nya. Kalian juga bisa komen di bawah kira-kira kalian pengen sisi ini nge-battle apa lagi nih? Kalian boleh ya komen di bawah. Jangan lupa like juga video ini. Jangan lupa subscribe ke channelnya Curly Concept. Nyalain notifikasinya. And I'll see you soon in another video. Bye bye.